Waspada ketika kalian itu sudah mendapatkan surat dari pinjol. Nah, di sini saya mau bahas agar kalian itu siap-siap ketika sudah dapetin surat dari pinjolnya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas tentang yang namanya surat penagihan dari pinjol atau surat somasi ataupun apalah itu. Yang jelas itu suratnya datang ke rumah kalian. Nah, ini sebenarnya bukan untuk menakut-nakuti, tetapi justru malah untuk jadi bahan persiapan teman-teman semuanya ketika teman-teman sudah dapetin surat langsung dari pinjolnya. Biasanya itu surat somasi atau surat penagihan ataupun surat peringatan, bebas kalian mau menamakannya apa. Dan ini menjadi bahan yang menurut saya harus saya bahas biar kalian itu jangan terlalu panik, jangan terlalu takut ya teman-teman semuanya terhadap surat yang dikirimi pinjol itu ke alamat kalian, ke rumah kalian, atau ke kontrakan kalian, atau ke tempat kerja kalian, itu terserah. Tetapi yang harus jadi pertanyaan adalah ketika kalian itu dapat surat seperti itu, apakah kalian merasa takut atau gentar? Nah, di sini yang menjadi hal momok paling bahaya banget ketika kalian itu merasa takut ketika dapetin surat somasi atau surat peringatan dari pinjol tersebut. Kalian itu jangan takut kalau misalkan kalian itu dapat surat somasi atau dapat surat peringatan atau surat teguran itu, teman-teman ya. Nah, hal yang perlu diwaspadai hanya satu. Kalian harus mempersiapkan diri ketika ada DC yang datang ke rumah kalian. Karena tidak bisa dipungkiri bahwasanya ketika surat tersebut sampai kepada kalian, bahwasanya itu terkonfirmasi kepada pihak pinjolnya, oh kalian itu benar di alamat itu, dan kemungkinan besar akan ada DC yang datang ke tempat kalian atau ke rumah kalian. Dan itu jangan ditakuti ya teman-teman semuanya. Memang di situ harus waspada. Waspadanya apa ya? Waspadanya kalian harus bisa mempersiapkan diri bagaimana cara membicarakan dengan DC-nya langsung atau ngomong dengan DC-nya langsung itu seperti apa. Itu yang harus jadi bahan persiapan teman-teman semuanya. Tetapi di satu sisi lain, kalian juga nggak boleh takut, nggak boleh gemetar ketika dapat surat seperti itu. Kenapa? Yang saya takutkan adalah ketika kalian itu takut, kalian itu grogi, kalian itu stres, akhirnya kalian itu bingung bayar pinjol tersebut. Akhirnya kalian melakukan gali lubang tutup lubang. Nah, ini menjadi hal yang sangat berbahaya sekali. Ketika datangnya surat somasi, kalian oke, biarkan aja, enjoy aja, relax aja. Kalau kalian itu sudah dapetin surat tersebut, kalian harus persiapkan diri kalian untuk berbicara dengan DC-nya. Mental kalian harus dipersiapkan, jangan panik. Nah, kalian bicarakan apa adanya aja kepada DC-nya. Dan jawaban kalian itu usahakan banget jangan berubah-ubah. Ketika di WA kalian balasnya seperti ini, ketika di DC lapangan bilangnya seperti ini, berbeda-beda. Nah, itu usahakan banget kalian jawabannya sama. Ketika di WA kalian itu balasnya saya nggak punya duit, maka ketika ada DC lapangan datang ke rumah kalian, kalian pun bilang saya nggak punya duit. Dan jangan pernah menjanjikan tanggal, hari, ataupun bulan, teman-teman. Jadi misalkan kalian bilang gini, nah, ketika ada di lapangan, saya nanti bayar di tanggal sekian. Itu jangan sampai bilang seperti itu. Saya akan bayar kalau misalkan uangnya sudah ada. Udah bilang seperti itu aja. Kapan kepastiannya? Ya nggak tahu gitu. Orang saya sendiri sekarang nggak kerja, saya sendiri nggak dapetin penghasilan, ataupun apalah alasan kalian. Tetapi jangan pernah menjanjikan tanggal atau waktu yang pengen kalian bayar. Karena yang saya takutkan adalah DC tersebut bisa jadi datang lagi ke rumah kalian gitu ya teman-teman semuanya. Itu menjadi hal yang penting juga. Terus kemudian ketika DC itu datang ya, kalian harus tanyakan sertifikatnya, surat penagihannya, bukti yang lain sebagainya terhadap DC tersebut ya teman-teman semuanya. Jangan sampai kalian itu tidak menanyakan sertifikasi DC tersebut ya. Nah, terus kemudian apa yang menjadi hal yang waspada ya? Sebenarnya sih konfirmasi saja. Jadi pinjol itu kebanyakan ya, itu mengirimkan surat terlebih dahulu. Ketika sudah terkonfirmasi ada nasabahnya, baru datanglah DC tersebut. Tapi kalau misalkan kalian itu surat kalau di daerah perkotaan umumnya itu langsung didatangi DC, langsung tanpa ada surat penagihan atau surat somasi atau surat teguran tersebut, itu tidak ada teman-teman ya. Yang jelas kalian itu enjoy aja, happy aja, jangan pernah takut kalau dapetin surat tersebut. Jangan sampai kalian panik, akhirnya kalian itu berusaha mencari pinjaman yang lain dan akhirnya kalian itu melakukan gali lubang tutup lubang. Gali lubang tutup lubang itu sangat berbahaya sekali dan efeknya sangat besar sekali, yang mana dampaknya itu sangat buruk juga buat teman-teman semuanya. Oke, saya harap video ini bisa lebih rileks lagi teman-teman semuanya, lebih enjoy lagi, lebih tenang lagi dalam hal menangani teror dari DC tersebut ataupun dapat surat tersebut. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini silahkan di like, kalau nggak suka ya di dislike aja, nggak jadi masalah. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.